formalin bilangnya. Karena apa? Mudah hilang, ditancap dalam-dalam bilangnya. Jadi mereka nanti datangnya ke sini, kalau nggak salah saya lihat di jadwal ini tanggal 14 bulan Februari ada lagi nanti sosialisasi dari BPN langsung. Karena ini hanya mungkin perawalan saja untuk kita membahas supaya nanti kita tidak kaget apa-apa yang disampaikan nanti di forum nanti, supaya Bapak Ibu memberikan catatan-catatan juga bagaimana tindak lanjutnya. Karena untuk menentukan luas batasan misalnya di sini bisa tidak, di sini bisa tidak, kami juga belum tahu. Karena biasanya mereka pendahuluan dulu untuk mengambil titik koordinat. Tapi mudah-mudahan kita harapkan semua bisa terakomodir supaya mana untuk menjaga ke depan karena di daerah kita banyak sudah perusahaan keliling sudah di daerah kita. Jadi harapan saya semua supaya tanah kita itu disertifikatkan, dan juga mana untuk mendapatkan pemasukan dari daerah apabila kita bayar pajak. Mungkin itu saja pembukaan dari kita, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan yang kedua mungkin disampaikan oleh Bapak Ketua BPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk kedepannya pembuatan sertifikat tanah untuk kita warga desa Malpanyo ini supaya data-datanya itu lebih akurat. Misalnya asal tanah dari mana, nah itu perlu ke depan artinya kita perbaiki supaya jangan ada kisah cuman kisah, artinya datanya tidak ada. Nah itu yang perlu kita kembangkan ke depan agar hak milik kita itu betul-betul artinya dari asalnya. Dengan itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Mungkin dari kesimpulan dari apa yang kita bicarakan tadi, rapat kita hari ini yaitu awalan sosialisasi dari pihak PTSL terkait detailnya nanti mungkin kita bahas kembali dan bisa tanyakan kembali yang lebih jelas lagi kepada tim PTSL ketika sosialisasi tanggal 24 hari Rabu nanti. Di sini kami dari pemerintah desa juga menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu terkait dengan pembuatan sertifikat tanah ini. Harapan kami bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki tapak tanah yang tanahnya belum ada SKT ataupun surat hibah yang lainnya, agar sesegera mungkin bisa datang ke kantor desa untuk mengurus baik itu SKT maupun surat keterangan atau surat hibah. Yang jelasnya surat keterangan hak tanah dulu. Kalau untuk SKT kami dari pemerintah desa sendiri setelah dicabutnya SK peraturan gubernur beberapa bulan yang lalu terkait dengan masalah pembuatan SKT ini, kami juga sedikit bingung. Akan tetapi terkait masalah itu, kalau memang ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang tanahnya belum ada legalitas untuk persyaratan pembuatan sertifikat tanah, nanti datang aja ke kantor, pasti ada solusinya kita. Baik, terkait dengan PTSL ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebelum sesi ini kita lanjutkan kepada musyawarah terkait masalah sampah rumah tangga kita. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Ketua DPD beserta jajaran DPD, yang saya
Di sini saya artinya usul Pak ya. Karena waktu dulu kan tidak bisa nyebrang sungai untuk sertifikat. Apakah itu yang kita bicarakan ini apa bisa apa enggak? Itu yang pertama. Yang kedua bilangnya dulu Bapak Jarkasi masalah itu sertifikat pekarangan rumah. Kan tanahku itu kan termasuk tanah Bapak Jarkasi yang dekat Bapak Jarkasi. Jadi apakah itu nanti itu bisa dirubah Pak Jarkasi? Apakah itu tidak? Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan Pak Jari, apakah bisa bikin sertifikat nyebrang sungai? Harapan kita tanggal 14 mohon hadir hari Rabu supaya bagaimanapun nanti penentuannya itu adalah dengan orang pertanahan. Tapi kemarin saya sudah sampaikan panjang lebarnya, yang penting jangan itu kena tanah kawasan, atau itu kawasan itu kayak taman hutan atau HP, hutan produksi atau KBK, karena tidak menjadi suatu acuan. Kalaupun itu di seberang sungai tapi dia masih kena kawasan KBNK, boleh, dengan catatan. Makanya saya nanti meminta supaya titik koordinat itu betul-betul nanti kita minta, dan kita minta juga peta, karena kita minta peta wilayah mana saja yang boleh kita bikin sertifikat. Kalau yang dari tahun 2013 dari perbatasan sebetulnya kita bisa, dari perbatasan sampai Simpang 4 bisa, sampai ke perbatasan Longsayo juga bisa. Makanya hanya kita mengambil titik. Mereka itu berdasarkan titik-titik yang mana bisa diambil, itu yang mereka bisa ambil. Kalau masih di luar kawasan bisa. Tinggal yang punya tanah mau ndak rintis. Permasalahannya itu aja. Aku sudah berapa kali konsultasi, Pak, yang penting kami bisa jalan untuk mengukur. Jangan begitu ditunjukkan jalannya aja Anda bilangin nebas dulu baru kami dari belakang. Ya, makanya dia harapan dulu, makanya desa gerak duluan, kasih tahu, bikin rintis, bikin patok. Jadi begitu mereka datang langsung kerja. Tidak nunggu dulu, Pak, kami rintis di sini, Pak, kami rintis di sini. Habis waktu bilangnya. Karena makanya ini targetnya di bulan awal dari tahun ini. Biasanya itu bergeraknya di bulan 6, bulan 5. Karena mengingat kita jumlah untuk sertifikat tahun ini 20.000. Jadi untuk Kecamatan Muara Komam itu dapat jatah 3.600. Kemarin Muara Bayang saya hanya estimasi 300. Itu pun untuk awal. Memang kalau misalnya lagi nanti ada mau penambahan, tidak jadi masalah, karena kita dikasih yaitu 20.000 sertifikat untuk tahun ini. Jadi mungkin kalau misalnya Muara Bayang mau 1.000 juga boleh. Karena saya takut juga, saya minta 500 atau 1.000. Nanti yang daftar cuma 200 atau 100 kan kasihan. Jadi kami kemarin estimasinya 300, Suan Selutung 500, Sayo 250, Prayon 250, Muara Kuaru 300, Binangon 500, Butuk-Butuk 750 kemarin. Jadi saya beraninya cuma 300, takutnya belum mencukupi target. Tapi tidak apa-apa, biarpun 50 ke 100. Cuma namanya kita sudah berjanji minta 300, ya kalau enggak kita penuhi lah, kasihan mereka. Karena ini ditargetkan. Saya dengan anak buah juga, kamu harus kerjakan ini, harus selesai. Jadi mau tidak mau pekerjaan itu harus dipercepat. Makanya kemarin mereka minta untuk konsumsi, saya bilang nggak bisa, kita sudah bulan puasa. Makanya insya Allah ini mungkin bisa juga digabung nanti, kalau ada Longsayo ke sini atau Prayon. Kami belum ada koordinasi. Memang kemarin minta dari BPN itu karena mengingat kita bulan puasa itu mungkin yang dari 3 desa bisa gabung satu desa di desa mana gitu. Kebanyakan sih mintanya di sini, maupun Lusan, Longsayo mintanya di Muara Bayang di tengah-tengah. Saya bilang bisa aja, kapan maunya kita sama-sama kita runding. Nah, mungkin itu Pak Jari. Masalah tadi sama Pak Jakarsi silakan. Kayaknya kalau untuk ganti sertifikat, mohon maaf, ribet sekali. Karena saya diwanti-wanti kalau di pertanahan, Pak Kades, siapa yang mau ganti sertifikat,
sampean dampingi. Sampean jangan minta pungut, karena apa? Untuk pergantian sertifikat itu kalau tidak salah sampai 5 kali bolak-balik. Dan kita bawa saksi 1, RT 1 yang kita tanggung. Setiap kita turun bolak-balik sampai disumpah, karena dia disumpah. Saya pernah berapa kali itu menemani pergantian sertifikat dari warna biru kah? Nah, nanti itu keluarnya warnanya kayak kuning-kuning, dan juga kayak tenda ini sampulnya. Tapi bisa dibalik nama, dengan biaya pun cukup tinggi. Biaya pribadi sekitar 3.700.000 satu sertifikat. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih. Mungkin 2 pertanyaan itu sudah terjawab oleh Pak Kades terkait masalah sertifikat. Ya, untuk karena di situ memang secara global sertifikatnya masih sama saya. Tapi terkait untuk pemecahan sertifikat yang mungkin sudah dijawab oleh Bapak Kepala Desa tadi. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, siapa tahu ada yang ditanyakan kembali, kami persilakan. Pak Wahyu. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Langsung lanjutkan. Ulun hendak bertanya Pak sedikit, boleh kah? Boleh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan terkait tanah. Kan tanah itu berbatas, itu di mana sistem bayarkah atau tidak? Batas tanah. Baik, mungkin bisa pertanyaan bisa dispesifiki kembali. Ini yang di sini yang dimaksud batas tanah ini seperti apa? Apakah itu tapal batas desa? Oh iya. Terus penandatangan SKT-nya? Oh, bayar saksi. Oh. Untuk masalah itu kiblatnya sudah ada kepada beberapa tahun yang sudah lewat. Kalau memang dulunya ada ucapan terima kasih kepada yang tanda tangan, yaitu sudah aturannya. Tapi secara aturan, secara legalitas, secara hukum, dasar hukum tidak ada. Tapi kemungkinan tidak di desa ini, dan itu suatu hal yang umum, tidak terjadi hanya di desa Morabayang atau desa yang lain. Hal itu sudah terjadi secara umum. Setiap ada penandatangan tapal batas tanah dari keluarga yang lain dan keluarga yang membuat tanah, pasti ada uang tanda terima kasihnya. Tapi secara aturan, secara legalitas itu tidak ada. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Mengingat pentingnya ini untuk masalah tata batas nanti tanah itu tidak ada pungutan, karena kita sifatnya ini adalah gotong royong untuk percepatan pembuatan akta tanah di desa kita, yang mana untuk membuat akta itu tidak perlu untuk siapa di sebelah sampingnya, tidak perlu. Yang penting akta tanah keluar dengan luasan di mana dia beli sesuai dengan yang dia ukurannya, misalnya 100 kali 100 atau 20 kali 20, itu saja yang diterangkan nanti itu. Ini belum dikirim lagi untuk pembuatannya. Kemarin kami sudah mengajukan ke pertanahan, mungkin dalam minggu-minggu ini ada nanti dikirim ke kita, yang mana di situ dia tidak mempertanyakan kamu berbatas dengan siapa. Yang dipertanyakannya itu adalah berapa luas tanah kamu, diletak di RT mana, itu saja. Coba buka sertifikat, tidak ada situ tertera kamu berbatasan dengan siapa. Karena mana apabila sudah dia mengakui tanahnya, berarti itu milik dia, karena dia sudah membeli dengan bukti pernyataan tadi. Kemarin kan kita bikinnya sertifikat, sekarang pernyataan untuk bagaimana peraturan gubernur sudah dicabut di bulan sekitar 3 bulan yang lalu kalau tidak salah, bulan 11
Sudah dicabut yang mana kemarin itu kami juga dipanggil bahwa itu karena carut marutnya IKN, orang membuat surat tanah, jadi pemerintah antisipasi dicabut SKT, jadi makanya tidak berlaku. Makanya kemarin kami rapat dengan BPN, jadi diberikan solusi yaitu nanti surat pernyataan. Tidak ada situ tertera nanti misalnya dia berbatasan dengan siapa, yang penting legalitas tanahnya sah, surat pernyataannya ada, sertifikat terbit, asal jangan di dalam kawasan. Mungkin itu. Baik, masih ada pertanyaan? Silakan. Ya, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sudah lama unek-unek ini yang mau saya pertanyakan, mau langsung ke kantor perpajakan Grogol atau kemana itu terlalu jauh dan waktunya pun kami terbatas. Jadi begini, seandainya saya ini ya, saya umpamakan, mungkin ada juga keterkaitan dengan saya pribadi. Kami atas nama orang tua kami, sertifikat itu ada 5 di rumah itu, namanya Sunah. Tetapi yang punya tanah itu kami berbagi berlima, supaya numpuknya jangan saya yang bayar pajak. Bagaimana kalau dipisah-pisah sertifikatnya? Artinya sertifikat yang satu tadi bisa dipecah-pecah menjadi yang satu tadi jadi turunan 5. Jadi 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, langsung jadi 5 gitu. Jadi kami masing-masing sudah bayarnya. Karena khawatirnya umur tidak tahu. Siapa tahu kita kan umur tidak panjang, ada adik-adik kita yang bermasalah dengan anak kita, kita tidak tahu. Jadi tidak hanya satu nama orang tua kita dulu, supaya sertifikat itu bisa dibagi per anak. Itu apakah bisa nantinya dicetak seperti itu sertifikatnya? Kiranya itu saja pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung kami jawab supaya untuk pemecahan sertifikat ada 3 nama tadi memang agak ribet. Karena apa? Saya sudah beberapa kali di teman-teman BPN, Pak Kades kalau mau ada pemecahan surat sertifikat, Pak Kades jangan pungut. Pak Kades tinggal antarkan ke sini, kasih tahu kemana mereka berurusan, karena saya sering bolak-balik di BPN hampir kurang lebih 3 tahun. Nanti mereka tahu sendiri biayanya. Nanti kalau Pak Kades yang minta biaya, mereka kaget. Karena untuk pemecahan sertifikat itu memakan waktu hampir 4-5 kali bolak-balik Grogol. Dan itu bukan sendirian, harus bawa RT 1 sama saksi 1 yang dikasih makan, dikasih rokok apa. Karena itu disumpah juga nanti saksinya kayak RT betul ini punya bapaknya. Saya lihat seperti itu kemarin. Apakah ini betul? Dan nanti pemecahannya juga memang memakan waktu hampir 1 bulan sampai 2 bulan. Kalau dia tidak ada kendala cepat pemecahan. Yang mana insya Allah nanti bisa enak nanti kita konsultasi. Kalau tanggal 14 itu nanti buka semua apa yang mau ditanyakan, nanti mereka kasih tahu solusinya. Paling enggak makan waktu sekitar 2 bulan ini. Bolak-balik ganti sertifikat. Makanya saya selalu kalau tanya, Pak, ini ada mau ganti balik nama dari bapak ke anaknya. Sampean jangan pungut, Pak, nanti mereka kaget. Nanti kalau sampean ambil 5 juta, habisnya 10 juta bilangnya bolak-balik terus urusannya. Jadi kalau bisa yang bersangkutan Bapak antar saja ke sini bilangnya supaya kami jelaskan. Begitu. Dan juga yang perlu kami sampaikan dari Kepala BPN, tolong sekolah-sekolah yang mana suratnya belum ada, tolong lengkapi, karena pemerintah itu pada intinya ingin semua fasilitas pemerintah itu dibikin sertifikat semua. Harapan kami semua fasilitas yang ada termasuk sekolahan, kantor desa pun segalanya. Kemarin yang paling diutamakan itu dulu, baru masalah habis itu untuk perumahan, baru untuk
perkebunan, ada 3. Jadi untuk mereka nanti mengukur adalah untuk fasilitas-fasilitas pemerintah dulu, baru nanti untuk perumahan, baru untuk kebun, ada 3. Nah, mungkin itu dulu. Siapa lagi ada yang mau bertanya? Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitanya apa tentang model, misalnya kita tuh kan sudah punya SKT. Jadi itu diulang lagi kan untuk kenyataan apa itu aja? Itu aja pertanyaan Pak. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Bagi keluarga atau masyarakat yang tanahnya sudah berlegalitas, itulah dasarnya untuk pembuatan pengukuran sertifikat nanti. Jadi tidak perlu lagi bikin SKT maupun bikin surat yang lainnya. Nah di sini lagi kami sampaikan, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang tanahnya atau kebunnya yang belum sama sekali memiliki legalitas, baik itu surat hibah, baik itu SKT, alangkah lebih baiknya dari sedini mungkin dari sekarang datang ke kantor desa, bikin surat, baik itu surat hibah ataupun yang lainnya itu untuk persyaratan pembuatan sertifikat nanti. Terkait dengan pembuatan sertifikat nanti, sekali lagi kami tegaskan juga, setiap kebun, setiap tapak rumah itu bisa dibuat sertifikat. Yang penting lokasi pembuatan sertifikat tersebut tidak berada dalam HGU, tidak dalam kondisi kawasan hutan lindung. Jadi bisa ya seperti yang ditanyakan Pak Jahari tadi kan, kebetulan saya juga punya tanah di seberang sungai sana. Mungkin nanti bisa kita cek sendiri sama orang PTSL-nya apakah di situ nanti layak untuk dibuat sertifikat atau di situ masih berada dalam kawasan. Tapi sepengetahuan saya, waktu pengukuran lahan PTPN 13 dulu di kawasan kita itu masih kawasan hutan lindung. Nah, jadi kayaknya masih belum bisa. Tapi tidak ada salahnya nanti kita tanyakan, kita coba, siapa tahu sudah terbebas. Karena yang berkompetensi, yang berwenang terkait masalah pengalihan fungsional hutan itu adalah pemerintah. Jadi kita yang di desa ini hanya menyampaikan apa yang sudah menjadi aturan, yang menjadi keputusan oleh pemerintah pusat. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apa ada yang perlu ditanyakan tadi sebelum kita bahas ke masalah sampah? Oh iya juga. Bagi yang Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada SKT, kalau memang tidak bisa menyampaikan yang aslinya, bisa difotokopikan, kumpulkan ke kantor desa untuk kami rekap untuk persyaratan pembuatan sertifikat itu Bapak Ibu. Silakan. Terima kasih. Terkait pembuatan surat pernyataan tanah tadi kan sebagai persyaratan pembuatan sertifikat, yang ingin saya tanyakan, ketika kita mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan itu, persyaratan apa aja yang harus dibawa? Kalau misalnya itu suratnya kan tidak ada surat sama sekali sebelumnya dan statusnya awalnya jual beli, persyaratan apa aja yang harus dibawa? Terima kasih. Biasanya kalau tidak ada sama sekali legalitasnya, yang pertama yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, yang pertama fotokopi KTP, kartu keluarga, dan kalau memang itu statusnya masih jual beli, kemudian tempat kita beli dulu keluarganya masih ada atau masih orangnya masih sehat, bisa kita mintakan kwitansi pembelian. Yang bersangkutan sudah meninggal. Mungkin ada ahli warisnya. Cukup KTP, kartu keluarga. Untuk pembelian tanah kan jelas itu punya yang bersangkutan. Nanti di dalam surat pernyataan tidak ada lagi dia harus beli dari mana. Tidak ada, karena itu memang punya dia.
Tidak ada lagi, karena kalau kita mencari ke situ, kemarin orang BPN juga menyampaikan ribet Pak. Yang jelas kan itu punya sampean, bilangnya beli, disuruh bikinkan surat, makanya disuruh bikin pernyataan itu supaya apa? Bilangnya memperkecil masalah. Karena apa? Dasar untuk membuat sertifikat adalah surat atau SKT atau pernyataan tadi. Karena apa? Memang itu haknya dia. Kadangkala kalau kita mencari dari nol, permasalahan timbul kembali. Nah, itu dan ini lagi. Kalau memang itu punya dia, pasti tidak ada masalah. Jelas. Kalau memang itu ada masalah, berarti bukan punya dia, kan begitu. Ya kan? Lucu kalau itu ada lagi permasalahan. Hanya saja dia itu tadi keterlambatan membuat. Paling tidak kalau kita beli tanah itu ada semacam kwitansi. Masa sampai kwitansi tidak punya? Kan tidak masuk akal. Saya beli tanah kamu cuma begitu aja. Tidak ada SKT, tidak dibikin. Apa namanya, nota juga tidak. Itu kan tidak masuk akal. Paling tidak dia punya nota pembelian. Orang kita beli sedikit aja ada notanya. Apa itu? Kalau itu, kalaupun permasalahan kami desa tidak bantu. Bukan apa, karena itu kesalahan dia sendiri. Masa dari beli sampai sekarang nota pun tidak punya, kan begitu. Itu permasalahannya dia sifatnya pribadi sudah itu. Karena apa? Selama dia beli tidak bikin nota atau semacam sekarang kan SKT. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Desa beserta aparatnya yang saya hormati, yang di sini yang perlu saya tanyakan, yang pertama, kemarin saya punya beli tanah, ada SKT-nya tapi tidak ada ukurannya, cuma ada batas-batasnya. Apakah itu nanti untuk pembuatan sertifikatnya harus kita ukur dulu? Terus yang kedua, terkait sertifikat juga, apakah surat yang kita beli pastikan punyanya orang, apakah itu juga nanti dibalik nama dalam pembuatan sertifikat nanti? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanahnya ada patoknya Pak? Ada. Oh iya, nanti kalau bisa sampai ganti aja dengan ulin 555 lah. Kalau udah 55, 57 atau 510 sampean tancap, itu batasnya sudah fix di situ. Nah, ya. Nanti kalau memang itu misalnya sudah diberisikan Pak, nanti kelihatan apakah tanah sampean kurang atau lebih. Nanti kelihatan di BP itu. Makanya kalau bisa diukur dulu sendiri. Ukur dulu sendiri, bikin batasnya. Nanti kelihatan kurang lebihnya apa di situ, semua kelihatan. Bengkoknya atau lurusnya nanti kelihatan. Karena mereka tidak tidak pakai pantau. Mereka turun ke lapangan, dijalani bagaimana medan tanahnya, kultur tanahnya mereng atau gunung, nanti kelihatan di situ. Makanya kalau bisa sebelum mereka turun ke lapangan ukur, kita rintis duluan batas-batas kita. Makanya bagus juga misalnya ini perbatasan dengan siapa, ajak sama-sama, ayo kita rintis batas kita supaya nanti dalam pengukuran tidak terjadi. Siapa tahu nanti yang batas sebelah, oh ini bukan di sini batas kita, repot lagi. Makanya kalau bisa harapan kita sebelum orang-orang BPN itu sudah ada di desa kita, yang mana tanah-tanah mau diukur, tolong batas-batasnya dibereskan dulu. Untuk masalah sertifikat tadi Pak,
Kalau untuk pergantian itu mungkin nanti Bapak tanyakan sendiri langsung di nanti orang BPN, karena itu ribet. Bukan ribetnya apa, ribet bolak-baliknya aja. Kalau untuk urusannya itu tidak ada yang sulit. Karena sekarang itu pemerintahan itu dijaga ketat, diawasi, jangan sampai mempersulit untuk pergantian sertifikat. Cuma hanya kita bolak-balik, tahu sendirilah berobat ke sini itu makan biaya. Kalau untuk yang bayar ke sana ke sini tidak ada. Cuman yang perlu kita ongkos tuh makan, minum, turun beli minyak, itu aja. Kalau untuk biayanya tidak ada. Untuk balik nama juga sama. Karena semua dipermudah. Nah, itu aja Pak. Yang penting, ya, itu aja. Ada apa-apa. Silakan Bu. Maaflah ulun namun jatah sekali itu kada puas. Oh, baik. Jadi harus jelas ulun itu. Mungkin kalau kepala sekolah ulun di sekolah itu paling hafal dengan ulun nih. Sudah orangnya kurang-kurang. Terus senitil katanya. Jadi ulun kalau ada kejelasan itu hanya puas buliknya. Jadi itu tadi kata Pak Kades kan urusannya ribet tuh kalau balik nama, kalau sertifikat dibagi, satu sertifikat tadi dibagi-bagi lagi. Karena atas nama ayah umpamanya anaknya 5, jadi dibagi jadi 5 atau 4. Kalau kami itu 4 ya, dibagi 4. Itu kalau ribet, saya rasa ada solusinya kalau memang ada uang. Umpamanya ulun mencari kawan umpamanya 10, 500.000 satu orang nih. Artinya satu nama bapak saya itu saya bayar 500.000, nanti saya mencari masa, mencari teman. 500 kan kali 10 kan lumayan 5 juta. Kalau saya dapat 20 kan 10 juta. Saya rasa kalau sekalian begitu urusannya lebih ringkas biayanya, lebih gimana ya? Lebih irit dan lebih waktunya juga lebih efektif, lebih singkat waktunya. Saya rasa begitu ya. Kalau kita mau balik nama itu, kalau nanti bisa dibicarakan tanggal 14 itu, nanti saya tidak akan puas kalau sebelum ketemu masalahnya, sebelum selesai persoalannya. Karena ini keterkaitan dari pihak suami juga tadi bapaknya menceritakan di rumah seperti itu. Dari pihak saya juga seperti itu. Artinya kami memang tidak puas kalau memang tidak dibagi nama orang tua tadi ke anak-anaknya. Ya, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Mungkin momen ini yang kita tunggu, ada diskusi dalam forum seperti ini. Baik Ibu, permasalahannya begini Bu. Kami dari pemerintah desa hanya bisa memfasilitasi si Fulan atau si A, si B yang ingin membacakan sertifikat tanah yang sementara ini diisi atau dimiliki oleh keluarga, boleh dikatakan bapak gitu kan. Secara teoritis kami dari pemerintah desa tidak bisa untuk memberikan anggaran itu sekian karena terkait dengan keuangan ini ngeri-ngeri sedap. Mungkin Ibu juga paham lah, apalagi sekarang ini BPK sudah ada di Kabupaten Pasir, kemudian Inspektorat sudah ada di Balikpapan, Samarinda, Tipikor sudah ada di Kabupaten Pasir. Nah, yang kita sama-sama khawatirkan nanti terkait dengan anggaran itu, kepengawasan itulah yang kita khawatirkan nanti ke depannya. Nah, jadi kalau memang ada keluarga atau warga kita yang ingin memecahkan sertifikat tanahnya itu secara nama pribadi, tidak melibatkan atau tidak disatukan di satu sertifikat, mungkin nanti kita Bu bisa sama-sama kita menghadap ke BPN ataupun kita nanti tunggu tanggal berapa nih? Tanggal 14 nanti. Nah, nanti kita sama-sama kita bicarakan bagaimana solusinya itu. Sementara ini yang kami bisa sampaikan solusi dari kami pemerintah desa, kalau memang Bapak Ibu ingin membacakan sertifikat itu hanya satu, kita sama-sama menghadap ke BPN supaya kita tahu terkait
terkait dengan nominal angka yang kami sebut di desa kami tidak berani, Bu. Kami tidak berani. Nah, jadi tadi satunya apa, Bu? Oh, satu aja. Baik. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Siapa tahu ada yang lain lagi. Itu semacamnya gini. Kalau untuk kayak tadi pemecahan, itu suatu kayak di BPN itu ada namanya penegasan. Jadi penegasan itulah yang diturunkan, misalnya, oh ini tadi mengusulkan untuk pemecahan sertifikat. Itu nanti terbit di BPN itu namanya penegasan. Jadi penegasan inilah orang yang nanti ditegaskan untuk turun ke lapangan. Jadi dia memang untuk itu mengeluarkan biaya tersendiri, semacam kayak itu surat perintah untuk menyelesaikan, misalnya ada pemecahan sertifikat tadi. Jadi dia tersendiri, orangnya pun khusus tersendiri turun ke lapangan, melihat keadaan tanahnya, lokasinya, orang-orangnya. Biasanya begitu yang kami tahu di BPN itu. Jadi mereka semacam penegasan. Nah, dan itu yang mengeluarkan biaya, mengeluarkan penegasan, karena itu sifatnya pribadi. Kalau yang ini kan sifatnya namanya, kalau dulu namanya kan Prona, sekarang diganti jadi PTSL. Nah, kalau ini tidak ada berbiaya, karena apa? Ini langsung diturunkan oleh pemerintah. Kalau untuk kita pemecahan, jelas pasti ada keluar uang pribadi, cuman kita tidak tahu banyak atau enggaknya. Yang jelas untuk biaya pasti ada. Nanti enak kita konsultasi, orangnya nanti ada dua di sini, Pak Priyo sama Pak Agung nanti di sini. Jadi nanti kita tanyakan misalnya kenapa sertifikatku bikin tidak keluar, padahal perlengkapannya sudah selengkap. Itu nanti ada dia jelaskan. Oh, berarti punya bapak, tanah bapak daerah sini permasalahannya ini. Biasanya begitu. Kadang kita kenapa sudah punya lengkap sertifikatnya tidak jadi. Kadang banyak permasalahan ditanyakan. Jangankan sampai kami kepala desa pun, kades-kades yang lain banyak protes. Padahal sudah lengkap punya saya ini dan itu segalanya sudah, tapi sertifikatnya sampai sekarang belum keluar. Padahal pas saya dengar-dengar setiap BPN itu menjelaskan, kami di ruang rapat kadesnya pada keluar. Jadi dia marah-marah seolah-olah kadesnya ini jadi andalan. Padahal waktu BPN menjelaskan semua tetek bengeknya, mereka keluar. Sampai saya WA di grup itu, jangan salahkan orang tadi kenapa buatmu keluar semua. Jadi tidak tahu permasalahannya. Kadang begitu orang sudah menjelaskan detailnya, orangnya tidak ada. Begitu punya dia tidak keluar, dia ribut di luar keluar bahwa ini. Padahal sudah dijelaskan kriterianya kenapa ini tidak keluar. Sering sudah kami terjadi begitu. Jangankan kita kayak gini. Kami pun di sana kadang juga tidak mendengar apa yang disampaikan ini. Banyak keluar masuknya, bolak-baliknya, alasan rokok segala apa. Ya betul Pak. Jadi harapan kita janganlah seperti itu. Karena ini kepentingan kita semua. Kepentingan pribadi juga. Karena sertifikat itu bisa dibawa ke bank nanti kalau sudah selesai. Dan juga mungkin yang terakhir ini Pak, apakah sepakat kita itu dengan biaya 250 atau enggak? Kami tidak berani mengambil keputusan kalau tidak ada kita kesepakatan. Untuk biaya materai, biaya mereka makan minum di sini. Ya. Makanya kami tidak mengambil keputusan. Kita ada berita acara, kalau memang minta dikurang, kalau minta lebih, terserah aja. Karena kami hanya untuk mengacu ke 3 desa, yaitu Longsayo, yang sudah Suan Surutung, kadesnya ada WA kita sama Muarakwaro. Kalau bisa bilangnya lebih jangan, kurang boleh. Nah, jadi begini Pak Kades. Kalau memang nanti ada jodoh, tanahku di seberang. Tadi kan satu sertifikat, mungkin satu sertifikat ada 2 sertifikat 250. Apakah nantinya kalau 2 sertifikat berartinya 500.000? Apa begitu peraturannya? Iya, mungkin itu yang saya tanyakan. Kurang dari ini saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya singkat aja ya. Artinya aku itu mau ulang lagi. Batasan kita melakukan yang ini berapa sertifikat yang dilakukan kita melakukan yang ini.
itu sampai boleh 20 hektar, berarti 20 bagi 10 sertifikat boleh. Baik. Untuk Muara Bayang sendiri tadi sudah kita dengar sama-sama dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa. Total sertifikat yang bisa kita terbitkan 300 sertifikat ya. Estimasi boleh lebih. Kemudian terkait dengan pembiayaan yang mungkin yang sudah kita sepakati tadi per sertifikat 250. Nah, kemudian dua sertifikat 500.000 seperti yang disampaikan Pak Jari tadi. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apa ada yang masih disampaikan? Baik, terkait masalah sertifikat mungkin sudah kita sepakati, baik itu nominal, biaya administrasi. Kalau memang secara dari BPN-nya untuk kepengurusan memang dikatakan gratis, cuman di sini kita yang diharapkan oleh teman-teman BPN itu kan untuk ke lapangannya. Itu saja. Baik, terkait masalah PTS mungkin sudah selesai. Kita berlanjut kepada masalah sampah keluarga kita. Yang jelas kalau kita analisa yang betul-betul kita lihat secara real terkait masalah sampah ini, yang jelas di lingkungan RT 1 dan RT 2 ini, dan bukan satu hal yang sudah terjadi, satu yang umum. Kita sering lihat di pinggir-pinggir jalan, baik di RT 1 maupun di RT 2 banyak bekas-bekas kaleng minuman, botol-botol minuman berserakan di pinggir-pinggir jalan. Nah, jadi ini yang perlu kita sepakati, perlu kita bahas. Terkait masalah ini orientasinya ke belakang, beberapa tahun yang ke belakang, saya masih ingat itu keluhan warga kita ketika musim kemarau. Sudah air kering, debit air sungai kurang, belum lagi sampah-sampah yang di pinggir sungai hanyut dan kadang-kadang nyantol di pipa air warga kita. Nah, jadi disitulah kami dari pemerintah desa berpikir bagaimana supaya hal itu tidak terjadi lagi, tidak ada lagi pempes anak kecil yang nyantol di pipa air warga kita. Adalah kami dari pemerintah desa mengusulkan ke Dinas DLH untuk dihibahkan armada alat-alat pengangkut sampah ini. Jadi alhamdulillah, pertama kita dapat tong sampah, kemudian disertai dengan kendaraan roda 3 untuk pengangkut sampah. Kemudian di akhir 2023 kemarin kita dapat pickup untuk pengangkut sampah. Nah, di sini kami dari pemerintah desa sudah menganggarkan untuk operasional pengangkutan sampah itu, baik itu operasional armadanya, kemudian yang lainnya kami sudah anggarkan. Tetapi di sini kami ingin membuka wawasan kita selaku berwarga negara, bermasyarakat, karena di Muara Komang sendiri terkait masalah sampah ini, warga itu ada nominalnya, ada pembayarannya untuk sampah ini. Nah, di sini kami dari pemerintah desa ingin menanyakan khususnya warga desa warga RT 1 dan RT 2, berapa sih kesanggupan kita dalam mengkontribusikan untuk pengangkutan sampah, pembersihan sampah ini per keluarga. Kira-kira berapa biayanya? Mau di Komang 20 sebulan. Bulan kalau mungkin kami pernah rapat terbatas di pemerintah desa baik dengan BPD. Angka tertinggi, nominal angka tertinggi kami di 10.000. Kalau
20.000 saya pikir itu terlalu berat gitu kan. Nah, angka tertinggi kami 10.000. Jadi pada hari ini kami minta kesepakatan kita bersama berapa kita berkontribusi untuk kebersihan ini. 10.000 1 bulan. Sepakat? Siap. Kenapa? Mikrofon. RT 3 terkait masalah RT 3, di situ kami serahkan kepada RT masing-masing dan BPD yang ada di zona tersebut. Nah, jadi kemarin kami menerima informasi kalau tidak salah dari wakil BPD sendiri terkait di RT 3 masih didiskusikan. Nanti terkait masalah itu bisa disampaikan kembali ke pemerintah desa. Mungkin begitu Bapak dan Ibu-ibu. Ada lagi? 10 aja lah. 10 cepat. Sampah. 10.000. Curang 10. Saja. Ada jual setengah turun sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga RT 3 setuju biaya per bulan 10.000. Cuman yang mana BIC atau kada itu aja yang kami permasalahkan lagi. Kalau nya BIC bayar, kalau nya kada BIC kita dudi hitungannya. Ya, cuman RT 3 setuju atas usulan yang diberikan. Saja yang saya sampaikan. Baik. Terima kasih Pak RT 3. Coba kita resapi kembali, kita pikirkan kembali, apakah angka di 10.000 itu standar atau masih berat? Nah, begini, saya takutnya nanti ke depannya dengan angka yang 10.000 itu siapa tahu ada keluhan dari warga kita, wah 10.000 terlalu mahal, sementara sampah rumah tangga saya kurang. Nah, jadi begitu. Jadi lagi mumpung kita masih ada di forum ini, di tempat ini, masih bisa kita bahas, masih kita bisa koordinasikan lagi. Ya, terima kasih Pak. Ini saya perwakilan dari RT 1 sama RT 2. Masalah sampah itu Pak. Ibu-ibu diam dulu sebentar. Ini begini Pak. Kalau masalah kosong sama ada isi bak sampah, ada yang bayar, ada yang tidak bayar, itu riba Pak. Kalau sampai bulannya kita bayar. Biar kosong, ada isi kosong, bayar. Itu Pak, apa namanya? Kalau tidak mau bayar, silakan dia buang sendiri sampahnya. Jangan ke sungai. Nah, saya harapkan juga kepada ibu-ibu, karena di tempat saya itu ibu-ibu itu kalau beli ikan, beli sayur, seringnya buang sampahnya ke belakang rumah. Nah, itu bak sampahnya padahal ada di depan. Ya, saya harapkan kepada ibu-ibu, tolong betul-betul sampahnya dibuang pada tempatnya. Ya, itu aja Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada tambahan sedikit. Jadi kalau masyarakat artinya keberatan, itu bisa satu bak itu bisa 2 rumah. Jadi kan itu agak ringan sedikit. Jadi 10.000 bisa 5.000 seorang. Katakan keberatan 10.000. Jadi bisa satu bak 2 rumah. Artinya yang lebih baik lagi, yang mana yang mau tolong daftarkan kalau memang mau bayar ke desa. Itu yang lebih jelas.
Kalau didaftarkan kan kita tahu nama-namanya yang masuk yang untuk bayar setiap bulan 10.000. Jadi itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini Bapak Jerkasi, saya inginkan yang mendapati pembuangan sampah saya. Saya inginkan anak saya belum mendapat untuk pembuangan sampah. Jadi mungkin saya ngusul itu kalau memang ada, supaya mendapatkan 20.000, artinya 2 orang kan 20.000 untuk 1 bulan. Itu tolong ada bak sampahnya. Kalau tidak ya bisa 1 ya. Dalam 1 bulan taksa 10.000 rupiah. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih. Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari ketua masjid kita tadi ada solusi. Kalau memang terasa berat 10.000 itu per bulan, bisa digabung jadi dua rumah. Itu suatu solusi yang baik. Kemudian yang kedua, Pak Jahri, memang sementara ini secara yang kita lihat bak sampah kita belum kita bagi ke rumah masing-masing. Karena apa? Sementara ini pengen kami bagikan bak sampah itu sekarang dari kemarin. Kami takut juga. Takutnya apa? Takut kami tidak bisa melaksanakan kegiatan sampah ini. Nah, jadi sementara ini hari ini kita bermusyawarah bagaimana baiknya terkait masalah sampah ini. Setelah ini insya Allah dari desa akan membagikan tong-tong sampah yang ada di samping balai desa ini. Masih banyak stok kita, Pak. Nah, memang masalah sampah ini memang kalau kita pikirkan secara memang suatu hal yang sepele, akan tetapi sebenarnya ini suatu hal yang sangat berat karena ini terkait dengan lingkungan. Nah, lingkungan. Jadi supaya tidak ada tercemarnya lingkungan, ada kesadaran kita bersama sedini mungkin untuk mengkondisikan sampah itu. Dan kami dari pemerintah desa juga sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas terkait masalah sampah ini. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, masih ada pertanyaan sebelum kita tutup sesi ini? Disebutkan tadi jenis sama sampahnya, karena kalau satu begitu itu sampah botol, sampah organik, sampah daun itu bisa dibakar. Itu demi kesuburan tanah kita kalau dibakar. Siap. Sebutkan sama sampahnya yang bisa masuk dalam situ. Itu nanti kalau masalah macam-macam sampah ini kan sebetulnya ini ranahnya DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Nah, mungkin spesifikasinya kita bisa kembali kepada lingkungan rumah tangga masing-masing. Kenapa kembali kepada lingkungan rumah tangga masing-masing? Kalau memang sampah itu layak kita bakar dan tidak menumpuk di situ, kita bakar. Tapi nanti kalau memang sampah tersebut tidak bisa kita kondisikan di situ, lebih baik kita taruh di tong sampah, nanti ada petugas yang memungut sampah tersebut. Dan di sini kami juga nanti ingin terkait masalah sampah ini, ada petugas sampah ini nanti memilah terkait masalah sampah ini yang sampah organik dan non organik. Karena harapan kami di desa ini ke depan, desa kita ada PADES atau penghasilan desa sendiri. Dengan adanya sampah ini kan sementara ini botol-botol atau kardus-kardus itu bisa kita ada nilai ekonominya. Nah, jadi nanti harapan kami untuk petugas sampah nanti yang bertugas di situ bisa memilah atau memilih sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan, bisa dijual, kemudian memilah sampah yang bisa dibakar atau bisa menjadi pupuk. Mungkin begitu, Bu. Ada lagi? Kemudian yang perlu kita bahas lagi terkait dengan pengambilan sampah yang di tong-tong itu. Apakah seminggu 2 kali atau bagaimana? Mungkin bisa kita bahas sendiri juga di sini. Oh ya, seminggu 2 kali.
kita catatan sedikit, kalau bisa sampah yang agak jorok-jorok sedikit, yang buruk-buruk itu kalau kau diplastiki, artinya yang kering-kering tidak apa-apa. Kalau yang agak basah-basah tuh tolong kalau dibuang tuh dikasih plastik, ditaruh, jadi kasihan dia yang mengambil. Jadi kita minta misalnya yang basah-basah kayak bekas sayur apa itu, kalau bisa dikasih plastik baru ditaruh di tong sampah. Kasihan yang memungut juga. Kita mintanya itu aja. Baik, ibu-ibu ada lagi. Per kakak. Mungkin itu tergantung kesepakatan di tetangga masing-masing aja sih, Kak. Nanti kita bagikan sampah, bak sampah itu nanti kita bagikan. Seperti yang saya sampaikan tadi kan, kenapa sampah itu kita bagi? Kita bermusyawarah terkait masalah sampah ini. Nah, sementara sampah itu aset desa. Nah, aset desa, kalau kita bagi sampah itu, misalnya ada yang nyulut api rokok, dibuangnya ke bak sampah itu terbakar, apa tanggung jawabnya kah? Nah, itu alasan kami kenapa sementara ini tidak membagi bak sampah itu. Seharusnya saya sampaikan dari tadi masalah ini. Sebagian sudah ada. Nah, ya begitu. Baik. Masih ada? Baik. Berapa kali ambil sampahnya tadi dalam seminggu? 4 ya. 4 kali. 5 kalau seminggu tadi berapa kali pakai? Ya. 2 seminggu. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin sementara ini kami sampaikan hasil musyawarah kita hari ini. Poin yang pertama tadi terkait PTSL, kita selaku warga masyarakat, kalau memang ada tanah yang belum ada legalitas, baik itu SKT maupun surat hibah, agar ya, bagi warga masyarakat yang belum ada legalitas tanahnya, mungkin nanti bisa mengurus legalitas tanahnya untuk dasar pembuatan sertifikat tanah. Yang kedua, tadi kita sepakat juga untuk pembayaran administrasi yang petugas yang ke lapangan mengukur tanah dan yang lainnya itu 250 per sertifikat. Kemudian yang ketiga, masalah sampah. Per bulannya kita bayar 10.000, kemudian pengambilan sampahnya itu seminggu sekali. Mungkin ini poin-poin hasil daripada musyawarah kita hari ini. Saya selaku pembawa acara menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam hal ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, baik, musyawarah ini kita akhiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kebetulan Bapak Ketua BKDM bilangnya patuh dulu. Jadi saya, karena beliau ketua, bilangnya ketua.